Saat ku berjalan dalam lembah. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Teh Agatha di Testimony Morning hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini diambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 ini mengatakan bahwa jika kita sebagai anak-anak Tuhan tinggal di dalam Yesus, maka apa saja yang kita minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan, maka kita akan menerimanya, saudara. Dan saudara perlu ingat bahwa tentu saja apa yang kita minta di sini bukanlah yang kita minta, bukanlah untuk memenuhi keinginan kita, untuk memenuhi kepuasan kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena segala sesuatu yang kita minta itu harus kepada satu tujuan, yaitu agar Yesus dimuliakan lewat kehidupan kita. Dan tentu saja, saudara, syaratnya adalah bahwa kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita harus punya relasi yang benar dengan Tuhan. Seperti hubungan antara suami dengan istri. Kita harus punya keintiman, kita harus punya komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Demikian juga dengan Yesus, saudara. Saudara, tentu saja yang Tuhan mau di dalam ayat ini adalah hidup kita itu harus berbuah. Tidak berhasil, tidak sukses menurut pandangan dunia, tetapi berbuah, saudara. Berbuah artinya apapun yang kita lakukan, kita harus memberikan keuntungan kepada orang lain. Kalau berhasil, saudara, makna berhasil itu berbeda dengan berbuah, saudara. Berhasil itu identik untuk keuntungan kita, tetapi tidak dengan berbuah, saudara. Jika kita hidup di dalam Yesus, maka hidup kita akan berbuah. Artinya seluruh kehidupan kita itu harus memberikan keuntungan kepada orang lain, saudara. Dan tidak fokus kepada diri kita sendiri. Jadi saudara, saat kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Yesus, dan kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka otomatis hidup kita akan berbuah. Ingat saudara, kita yang melayani belum tentu berbuah, saudara. Tapi orang yang berbuah sudah pasti dia melayani, sudah pasti dia menyembah Tuhan. Karena orang yang melayani di dalam Yesus, dia melayani dalam seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya soal performa di gereja, tidak hanya mengenai apa yang kita lakukan di gereja, saudara. Tidak, tapi ini tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tidak hanya di gereja, tapi di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, saudara. Dan kenapa firman Tuhan katakan jika kita meminta segala sesuatu di dalam nama Tuhan, maka yang kita minta itu akan dia berikan. Kenapa, saudara? Karena orang yang hidup di dalam Kristus, dia tidak akan meminta hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan, yang punya hubungan benar dengan Tuhan, yang terkoneksi selalu dengan Tuhan, dia selalu berusaha mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dia selalu berusaha peka untuk mendengar suara Tuhan. Dan dia selalu belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan otomatis dari hari ke hari, kita akan semakin mengenal kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Maka orang yang hidup dalam Kristus, dia pasti hanya memikirkan satu tujuan, yaitu agar Yesus dimuliakan lewat kehidupannya. Sehingga dia tidak akan meminta segala sesuatu yang tujuannya hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk memuaskan kehidupannya sendiri, hanya untuk mementingkan ego, kesuksesan, dan keberhasilan hidupnya sendiri. Jadi saudara, hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk kita punya relasi yang benar dengan Tuhan, punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dan hidup kita hendaklah berbuah, memberikan keuntungan bagi orang lain, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara. Dan saat kita hidup di dalam Kristus, maka segala apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, dan hanya untuk satu tujuan, yaitu agar Yesus dimuliakan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami naikkan, hanya bagimu Yesus Tuhan,
Raja dalam hidup kami. Kami bersyukur kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Untuk kami belajar lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau. Punya hubungan yang benar dengan Engkau ya Bapa. Sehingga hidup kami bisa berbuah dan memberikan keuntungan bagi banyak orang ya Bapa. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, menjadi pribadi yang semakin hari, semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini, yang hari ini menonton video ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan memampukan mereka melewati seluruh badai kehidupan dalam kehidupan mereka. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan hikmat. Yang sedang dalam sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan. Yang sedang menantikan jawaban pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan tepat pada waktumu. Yang sedang dalam pergumulan masalah keluarga, Tuhan akan menolong, memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Ampuni salah dosa kami, dan kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Kami bersyukur Bapak buat renungan firman hari ini Bapak. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan hanya pendengar saja Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sampai jumpa di Testimony Morning besok. Have a nice day and a great tasty day with God. Jangan lupa subscribe dan share video ini bagi siapa saja yang membutuhkan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.